Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Tes. Ayo kita dua. Hatiku tak tahan menunggumu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Apa kabar? Saya mengharapkan saudara semua baik-baik saja. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang menderita lemah tubuh ataupun sakit secara rohani. Bisa karena stres, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, bisa juga karena roh-roh jahat. Pemahaman bahwa apa yang terjadi di alam roh mendahului apa yang terjadi di alam nyata. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 1
memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi pelayanan kesembuhan seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus kita lanjutkan untuk menolong mereka yang terikat, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam tekanan kehidupan, dan sebagainya. Mari jangan ragu-ragu untuk menolong sesama kita dengan mendoakan mereka dengan iman, serta memberi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan mendoakan mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim Sidoarjo, tetap semangat, tetap sukacita, haleluya. Saya mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu setiap jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah ini dapat diikuti secara online melalui YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live renungan suara gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui IG dan Facebook Evi Laksmi dan juga Kristiono Sutanto. Kami mengundang untuk jemaat yang rindu menabur dapat mentransferkan ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim, kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Ketika hidupmu terasa berat, banyak masalah yang kamu hadapi, dan kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan masalah hidupmu. Dan itu membuatmu merasa putus asa dan tidak ada pengharapan dalam hidupmu. Sampai akhirnya kamu dianggap ODGJ. Tetapi jangan khawatir, karena kita para pemuda punya komunitas rohani yang suka memuji Tuhan dan yang saling menguatkan. Yakin gak mau join? Nah oke teman-teman, jadi aku ingatin sama teman-teman semua, jangan lupa datang Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan juga aku undang teman-teman yang kepingin punya komunitas kayak video tadi. Aku undang teman-teman juga ikut di ibadah youth kita jam 5 sore setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya teman-teman. See you, God bless you, bye. Salam, kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk dapat menghadiri ibadah kaum wanita Wed Job yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Niken Mahendra. Beliau adalah salah satu direktur NEMA Foundation dan beliau juga seorang trainer dan terapis. Mari kami mengundang seluruh kaum wanita untuk bergabung bersama kami dan jangan lewatkan ibadah kaum wanita kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara bisa hadir di tempat ini. Saya percaya saudara datang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelumnya saya rindu saudara semua persiapkan hatinya. Kita mau buka hati kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Malam hari ini adalah malam pujian penyembahan. Saya rindu juga menyapa saudara yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu, kita datang menyembah Dia. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, segala anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan segala aktivitas kami. Kami tahu semua karena Tuhan. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Biar hadirat Tuhan turun atas setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar. Kami boleh mengalami Tuhan mujizat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama. Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau berikan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mau bersuka cita buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang perkasa. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan, Tuhan salah Tuhan. Dia Raja salah Raja. Kuasanya tetap sama.
kami punya Allah yang ajaib, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik. Oh, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat pujian ini, nyatakan di hadapan Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus.
setiap kita. Dia Tuhan yang mengerti setiap isi hati. Oh, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Oh, kinara la bayara la bayara la bayara, kinara la bayara la bayara la bayara la bayara, siara la bayara la bayara la bayara. Oh, kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami hanya bagimu Yesus. Engkau tahu setiap kami, Engkau tahu setiap kami Tuhan. Tidak ada lama ya lama ya lama ya lama, tidak ada lama ya lama ya lama ya lama. Yesus, Engkau baik. Oh, Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau, kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami boleh mengalami Tuhan mujizat di dalam Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Selalu datang tepat waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami hanya meminta pertolongan kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang bisa menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Percaya ku aman
kepada Tuhan. Dia tempat pengharapan kita. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ya Tuhan, ku kami kan aman aman di dalam-Mu Yesus. Lalu katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku Mari imani, ku percaya. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi saudara, katakan ku percaya. Ku percaya ku Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Yesus. Kami mau terus menyerahkan Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama-Mu. Sabda Allah yang setia. Yesus Kau ajaib, Kau tempat perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Perlindungan-Mu atas setiap kami. Biarlah setiap kami hanya memandang kepada Engkau saja Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Allah yang hidup, sebab kami tahu di dalam Tuhan kami boleh mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selama kami menyembah-Mu Tuhan, kami akan melihat mujizat-Mu. Yes. Katakan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan, selama ku menyembah-Mu. Mari katakan
kepada Tuhan. Oh, Dia sanggup melakukan mujizat buat setiap kita. Amin. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saya rindu saudara kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan melihat mujizat itu. Amin. Pasti terjadi selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi katakan. Selama ku menyembahmu, Katakan dengan iman percaya kepada Tuhan. mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat mujizat demi mujizat itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau bersorak lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Biar roh sukacita turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita mau bersorak lebih lagi di dalam Tuhan. Sebab kasih-Nya begitu besar buat saudara dan saya. Kita mau menari bagi Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu Yesus. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita menari bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar. Mari katakan bersama-sama.
buat Allah kita yang hebat, yang dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita yang pertama saya mau mengundang Saudari Doris ya, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bisa menguatkan setiap kita semua. Shalom semuanya. Shalom. Pada malam hari ini, untuk malam yang kesekian kalinya, saya akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, yang juga bisa atau pasti terjadi dalam kehidupan saudara-saudara semua. Mungkin saya sudah pernah bersaksi di Komsel, juga di beberapa teman-teman saya, mengenai satu mukjizat seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, yang terjadi dalam kehidupan saya belakangan hari ini. Nah, semuanya bermula dari kehidupan saya yang kata dokter sakit, jantung nggak bisa disembuhkan. Terus suami saya juga sakit, ada ringnya 4. Anak saya kuliah di Jogja, untuk memenuhi kebutuhannya dia sampai harus ngamen. Kalau kita ngelihat dari kasat mata, kayaknya kok begitu banget gitu ya. Kayaknya kok berat banget gitu. Nah, sampai pada suatu saat, oh ya mungkin semua tahu kalau saya tuh bekerja sebagai seorang guru privat yang muridnya bulan ini bisa 5, bulan depan bisa 10, bulan berikutnya bisa nggak ada murid. Namanya guru privat tuh seperti itu, nggak pasti. Tapi bersama Tuhan Yesus pasti ada keajaiban dalam kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah saya membuat soal untuk saya ngajar, saya lihat Google, saya buka-buka, loh kok ada lamaran ya. Nah, ada satu perusahaan asing yang pusatnya di Qatar, cabangnya ada di Malaysia, dia buka di Jakarta, di Balikpapan, sebentar lagi mau buka di Palembang. Ini satu perusahaan minyak yang bekerja sama dengan Pertamina dan Shell. Nah, saya iseng-iseng bukan karena nggak ada kerjaan, tapi nggak tahu kayak ada dorongan besar yang untuk saya mengklik-klik di PT itu. Saya klik-klik ada lowongan, di situ ada tertulis lowongan di HRD. Yang pertama saya lihat, karena saya umurnya bukan tua tapi saya pernah muda, jadi saya lihat pertama ada umurnya nggak ya? Wah, nggak ada kriteria umur ya. Jadi kita bisa berbangga hati ya, walaupun umur saya sebentar lagi kepala 5, tapi tetap ada kemungkinan. Saya lihat, wah nggak ada umurnya. Terus saya lihat kriteria selanjutnya. Bahasa Inggris pasif, ya saya aktif-aktif dikit lah, jadi kalau pasif masih bisa lewat ya. Saya lihat lagi, oh harus punya pengalaman di HRD 5 sampai 10 tahun. Saya ingat, saya punya pengalaman 15 tahun di satu universitas swasta terkenal di Surabaya. Singkat cerita, akhirnya saya memasukkan lamaran lewat online, terus ada beberapa tahap yang saya lewati, sampai 6 tahap. Dan akhirnya puji Tuhan, mukjizat terjadi lagi dalam kehidupan saya diterima di perusahaan itu di bagian HRD. Nah, waktu itu dikasih keputusan bahwa saya akan menempati yang di Balikpapan waktu awal Juli. Saya sempat bernegosiasi, saya bilang kalau bisa saya mau yang di Jakarta, kalau bisa. Akhirnya lama sampai pertengahan Agustus ada lagi wawancara lagi, ternyata yang di Jakarta mengundurkan diri. Saya diminta isi yang di Jakarta. Singkat cerita, saya disuruh siap-siap. Akhirnya saya siap-siap. Semua baju saya beresin. Buku saya kan banyak. Buku teologi banyak banget. Buku ngelesin banyak juga. Baju juga banyak. Saya sampai bingung nih bawanya gimana caranya ke Jakarta. Akhirnya mau saya paketin. Pakai kardus Indomie. Saya kumpulin terus saya lihat, loh kok 8 tumpukan banyak banget. Akhirnya saya masih belum ngirim juga. Nah, keputusan terakhir itu Sabtu besok harusnya saya berangkat. Tapi Tuhan berkehendak lain lagi. Saya manut Gusti ya, kita harus manut Gusti. Walaupun di depan mata kelihatannya
Wah, sesuatu yang besar akan terjadi, yang akan merubah kehidupan saya, tidak seperti yang sekarang ini. Bukan saya bilang sekarang saya ini berarti tidak diberkati, tapi kalau kita ngelihat pakai kasat mata, orang kerja di HRD, sebagai kepala HRD, perusahaan terbesar, perusahaan minyak ini pasti kan penghasilannya lumayan besar ya. Tapi ternyata saya masih belum berangkat hari Sabtu. Saya tahu hari Senin malam saya ditelepon, saya diam aja. Beberapa waktu belakangan, kembaran saya, soulmate saya yang ada di pojok sana, itu sempat telepon saya bilang, gue sakit nih, gusinya banyak yang bengkak. Saya pikir cuma bengkak dikit-dikit aja, ternyata bengkaknya besar. Ada di beberapa titik. Nah di Jakarta dia nggak punya kenalan kayak saya. Di sini saya yang sering sakit, saya punya kenalan di beberapa rumah sakit, mulai cleaning service sampai direktur rumah sakit saya kenal. Itu kelebihan kalau orang yang sering sakit dan banyak punya kesempatan antri ngomong sama suster, ngomong sama direkturnya, ngomong sama siapa yang ada di rumah sakit itu. Nah singkat cerita, saya dulu sempat berpikir waktu dia bilang gusinya sakit, saya bilang kamu nggak ke dokter? Udah. Terus gua ke puskesmas, udah 3 atau 4 kali ke puskesmas, tidak ketemu dokternya, dikasih obat sama susternya. Dikasih antibiotik 3 atau 4 puteran dengan antibiotik yang berbeda namanya, nggak sembuh-sembuh Dor, tambah besar. Ya kan saya takut kan, saya bilang aduh gimana caranya ya, sedangkan saya mau ke Jakarta, masa dia terus ke sini? Lo kan jadinya aneh kan, tapi Tuhan berkehendak lain kan, setelah saya dibilang nggak jadi Sabtu ini, langsung saya bilang dalam hati, wah kalau gitu nanti abis saya wisuda, tadi pagi saya dan Pak Yusak dan beberapa teman dari GAP Mahanaim habis wisuda teman-teman. Karena kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita dikasih kesempatan ya untuk belajar lebih lagi tentang Tuhan supaya bisa menjadi berkat buat semuanya. Nah akhirnya saya bilang dalam hati saya nanti deh habis wisuda aja dia biar kesini. Karena saya punya kenalan di rumah sakit tertentu yang di Sidoarjo itu tuh, pasti teman-teman tahu ya nama rumah sakitnya. Saya nggak di-endorse jadi saya nggak akan ngomong. Nah terus niat saya nanti nih abis wisuda baru saya mengurus kembaran saya. Tapi saya dikasih prank atau surprise nggak tahu. Saya habis geladi bersih tadi malam jam 9 lewat ya Pak Yusak. Saya harus ke rumah temen yang nganterin saya dulu, baru naik motor sampai di kos jam 10:30. Kali ini puji Tuhan saya nggak bisa tidur. Biasanya sedih kalau nggak bisa tidur. Dari 10:30 sampai 2:30 kurang saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba jam 2:30 HP saya bunyi. Di seberang sana ada telepon dengan suara yang saya kenal banget. Kembaran saya. Dia bilang gini, Dor siap-siap ya, itu 2:30 pagi kurang loh ya. Siap-siap ya, kira-kira setengah jam lagi gue ada di Bungur. Bungur, apa sih? Gue naik bis, mau nemenin elu wisuda. Karena kan suami saya gak bisa izin, jadi saya sendirian. Dia maksudnya ngasih surprise beneran. Saya gak tidur harus jemput dia naik sepeda motor. Bisa bayangin saudara-saudara bagaimana perasaan saya? Happy banget pasti. Saya saking kan ngeriap ngantuk, saya gak pakai jaket, pakai baju tangan panjang aja naik sepeda motor. Saya naik motor gini. Kan saya kan ngebut biar dia nggak, saya takutnya saya nyampe dia masih lolo gitu sendirian kan kasihan. Akhirnya saya ngebut saya gini, aduh gimana ya biar nggak ngantuk, nyanyi aja, jalan serta Yesus, lagu sekolah minggu yang suka saya ajarin anak-anak, gue nyanyiin, tapi itu bawa happy loh, nggak ngantuk teman-teman, nggak ngantuk. Begitu dia ngomong, nanti lu ketemu gue di depan kantor Grab Medaeng, ya, habis tutup. Kantor Grab Medaeng sebelah mana ya? Terus saya bilang Tuhan, tolong Tuhan biar gak nyasar. Tuhan Yesus lu bekerja dalam kehidupan saya. Saya gak pernah tahu kantor itu adanya di mana. Tapi percaya, saya bisa nyetir motor, saya berhenti di satu titik. Gak ngeliat kanan kiri, saya lihat Grab. Dia yang lebih seru lagi, saya lihat di depan gini. Pas abis gini lihat Grab, lihat ke depan, kayaknya gue kenal deh orang itu. Kok mukanya kayak gue lagi bercermin, ternyata kembaran saya, gini-gini, udah lemes dia. Saya gini, sini, ayo pulang, ngantuk gue besok wisuda gitu. Akhirnya naik. Suami saya kan ada di kos ya. Kosan saya kan 4x5, satu tempat tidur besar.
Yang sebelah sini berantakan kayak abis gempa bumi gara-gara saya mau ke Jakarta itu belum sempat saya rapiin, saya nggak tahu dia mau datang. Terus saya mikir dia gue taruh mana nih ya? Akhirnya udahlah. Jadi sini suami saya, di tengah saya, di sininya kembaran saya. Pagi-pagi suami saya jam 4:30 bangun. Dia gini, hah mah apa? Kok ada Dagmar? Kata dia. Saya gini, jangankan lu, gue juga kaget. Saya waktu berangkat saya bilang sama dia, Pak, aku jemput Dagmar di Bungurasi. Dia ngeliat, terus madep tembok. Tadi kan aku udah izin sama kamu. Aku nggak sadar aku. Jadi singkat cerita, karena saya diundur keberangkatannya ke Jakarta, saya mau menemani Dagmar untuk berobat di rumah sakit yang tadi. Jadi saya minta doa dari teman-teman, ternyata ujian dalam hidup itu, dalam hidup saya khususnya masih belum berakhir. Pasti nggak akan berakhir ya sampai kita meninggal pasti, tapi saya tetap percaya bahwa mukjizat yang terjadi pada saya pasti terjadi pada kembaran saya juga. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Dan saya juga udah tadinya saya punya pikiran gini, waduh kok diundur lagi, ini udah 2 kali diundur nih. Saya ke Jakarta, tapi sekarang saya nggak sedih. Kalaupun akhirnya saya nggak jadi ke sana, saya tetap bisa sama anak-anak tuh yang di belakang tuh yang ada di hati saya tuh ya. Halo anak-anak, ya. Saya nggak takut, Tuhan kita tuh Tuhan yang ajaib. Berkat itu bukan dari PT, berkat itu dari Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau ngajak saudara-saudara berdiri, kita nyanyi Siji Loro Telu supaya kita happy, supaya kita bisa lebih mengandalkan kehidupan kita pada Tuhan Yesus, ya. Ayo kita berdiri, kita nyanyi Siji Loro Telu. Ini lagu kebangsaan saya di Pondok Pemulihan Efrata, tempat saya melayani dengan Ibu Musa. Tua gapat telu ayo konco podo melu papat 5 6 derek Gusti yo sing temen 7 8 9 derek Gusti ojo sembrono 10 wis cangkem derek Gusti yo sing mantep. Ada caranya. Kalau saya bilang opo iyo, jawab tenan tenan, opo tenan, iyo iyo, opo iyo, tenan tenan, yo pancen tenan, gitu ya. Opo iyo, tenan tenan, opo tenan, iyo iyo, opo iyo, tenan tenan, yo pancen tenan. Dari awal siji loro telu ayo konco podo melu papat 5 6 derek Gusti yo sing temen 7 8 9 derek Gusti ojo sembrono 10 wis cangkem derek Gusti yo sing mantep. Opo iyo tenan tenan, opo tenan, iyo iyo, opo iyo tenan tenan, yo pancen tenan. Opo iyo tenan tenan, opo tenan, iyo iyo, opo iyo tenan tenan, yo pancen tenan, yo pancen tenan, yo pancen tenan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kesaksian Bu Doris. Amin. Ya, saya sendiri mendengar dia mau pergi itu saya juga sedih ya saudara. Karena saya secara pribadi dekat dengan beliau. Jadi waduh, saya hanya mendoakan kamu aja, kamu yang terbaik. Kalau dari Tuhan pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Ya, selanjutnya saya mengundang Bapak Yusak untuk memberikan kesaksian. Silakan. Shalom.
Pertama saya ucapkan terima kasih buat Bu Gembala yang tahun 2017 memaksa saya untuk kuliah. Padahal sebetulnya memang males banget. Tapi ternyata walaupun dalam kondisi yang bagaimanapun juga harus kita lewati ya. Cuma ketinggalan ini rekan saya 2 ini. Yang di belakang ini. Yang belum wisuda ya. Saudara, sebetulnya kemarin saya tidak mau ikut wisuda. Jujur saya tidak mau. Saya cuma ngomong sama Tuhan ini. Tuhan, jujur ya saya ngomong ya. Buat apa sih gelar yang dibikin oleh manusia? Saya cuma kepingin gelar yang Tuhan berikan secara pribadi dan sudah diberikan kepada Tuhan, kepada saya. Yaitu gelar apa? Sebagai anak Allah. Itu sudah lebih dari cukup. Karena saya melihat karya Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup saya. Terutama akhir-akhir ini sejak masa pandemi sampai hari ini. Saya melihat memang kelihatannya tidak selalu mulus ya. Tapi di dalam lembah kekelaman pun Tuhan itu ada. Dan harus kita percaya hal itu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak gampang kendor. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sudahlah, nikmati dan percayalah bahwa Tuhan ada di situ. Nah, malam kemarin sebelum saya gladi bersih, saya kan IG ya, saudara tahu setiap hari Rabu IG, saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan kok bisa ya aku memutuskan akhirnya mau wisuda. Sebetulnya saya tidak mau. Terus orang-orang ada istri saya, ada yang lain teman, ya ikut oh bangga loh kamu. Saya sampai kata-kata bangga itu kamu harus bangga gini bahwa kamu bisa wisuda gini. Saya sampai mikir gini, Tuhan apa sih yang saya banggakan dengan diri saya? Saya itu tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Saya banyak sekali kekurangan. Saya masih banyak sekali kelemahan. Tetapi kemudian saya mendapatkan satu kata-kata, saya lupa siapa yang bicara, di catatan saya tidak bawa ya. Dia mengatakan begini, apa sebetulnya yang bisa kita banggakan dalam hidup kita? Tidak ada. Tetapi kita harus bangga bahwa ada sesuatu yang istimewa tinggal di dalam hidup kita. Amin. Yaitu siapa? Yesus. Karena Yesus itu hidup di dalam hidup kita, membuat sebetulnya kebanggaan itu bahwa ada Allah, ada manifestasi Tuhan yang diwujudkan dalam setiap tindakan kita, dalam setiap aspek hidup kita. Kemudian saya akhirnya mendapatkan 2 Korintus 4 ayat 7, nanti saudara bisa baca. Tadi itu saya bingung mau taruh di status tapi nggak ngerti cara nih. Gaptek saya ini. Kata-katanya ini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya merasakan hal itu. Saya sampai ngomong saya tidak ada apa-apanya. Kalau bisa sampai saya detik ini ada di sini. Kalau saya masih diberi kesempatan hidup tiap hari pagi bangun, Tuhan terima kasih Engkau masih berikan nafas hidup. Saya tahu semua itu hanya karena anugerah. Semua itu harus kita sadari bahwa semua itu karena kekuatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Bukan kekuatan kita pribadi. Jangan pernah bangga dengan diri kita. Tetapi banggalah dengan Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Yuk. Puji nama Tuhan. Selanjutnya untuk yang terakhir saya mengundang ibu-ibu dari White Dove ya. Silakan.
hidup ini. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Serahkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Siapkanlah hatimu kawan untuk melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti, kapanpun Dia memilih. Siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terbaik di mata Bapa di surga. Tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Melayani Tuhan dalam hidup ini. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Siapkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Serahkanlah hatimu kawan untuk melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti, kapanpun Dia mengerti. Siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terbaik di mata Bapa di surga. Tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu yang dikasih oleh Tuhan. Pujian yang luar biasa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita persiapkan diri kita selagi kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan baik, dengan setia, amin. Mari kita mau siapkan persembahan kita.
Kita akan memberikan persembahan sebelum kita akhiri ibadah doa pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Ketika malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan buat setiap kami, untuk kami datang beribadah, memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, satu anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami malam hari ini. Biarlah lewat persembahan kami Tuhan, gereja Tuhan boleh Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan malam hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, persembahan bisa dijalankan. Saudara yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Allah yang besar dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Allah yang besar dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang membutuhkan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Mereka yang membutuhkan terobosan dalam keuangan. Mereka yang membutuhkan mujizat malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kami berada. Entah saat kami berada di gereja. Entah saat kami beribadah secara live streaming online malam hari ini. Kami berdoa biar lawatan-Mu boleh terjadi malam hari ini. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang lemah boleh dikuatkan. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan tidak akan mempermalukan umat-Mu. Tetapi orang-orang yang benar,
orang-orang yang mencari Tuhan, mereka akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Malam hari ini kami terima pertolongan-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami taburkan Tuhan, baik kami melalui transfer, melalui kami memberikan persembahan kolektor kami, malam hari ini kami yakin ya Tuhan, bahwa persembahan kami ini tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Tanda bahwa saat kami menabur maka kami akan menuai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami berdoa, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biar kiranya berkat kasih karunia daripada Bapa Surgawi, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati.